Baik, perkenalkan nama saya Nivita Laia, saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Pengampu Bidang Studi, Ibu Yola Permata Bunda, Eskom. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan kasus bisnis dan penutupan opsi. Nah, langsung saja kita pada materinya, yaitu pembangunan kasus bisnis. Pembangunan kasus bisnis atau business case development yaitu proses penyusunan dokumen yang berisi analisis mendalam dan terstruktur mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, resiko, biaya, serta dampak dari suatu inisiatif atau proyek yang diusulkan. Tujuan utama pada pembangunan kasus bisnis ini yaitu memberikan justifikasi atau alasan yang kuat mengapa sebuah solusi bisnis perlu dijalankan, serta bagaimana solusi tersebut akan memberi nilai tambah atau keuntungan bagi suatu organisasi. Yang kedua yaitu penutupan opsi atau Opportunity Business Selection Initiative. Opsi adalah tahap akhir dalam siklus menerjemahkan kebutuhan bisnis yang dilakukan setelah solusi bisnis atau business selection diterapkan. Nah, penutupan ini itu bertujuan untuk menilai apakah solusi yang telah diimplementasikan itu benar-benar berhasil memenuhi tujuan yang telah diterapkan dalam fase awal pengembangan. Pengertian studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini adalah proses evaluasi sistematis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu proyek, inisiatif, atau solusi bisnis layak untuk dilaksanakan berdasarkan berbagai aspek seperti teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Adapun tujuan utama dari studi kelayakan yaitu untuk mengidentifikasi potensi manfaat, risiko, dan kemungkinan keberhasilan dari suatu proyek, sehingga organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat dan menghindari kerugian di masa depan. Nah, ada beberapa aspek daripada studi kelayakan. Technical feasibility. Yang kedua, kelayakan ekonomi atau finansial. Financial feasibility. Yang ketiga yaitu kelayakan hukum atau legal feasibility. Yang keempat, kelayakan operasional atau operational feasibility. Yang kelima, kelayakan jadwal atau schedule feasibility. Nah, peran studi kelayakan dalam pembangunan suatu bisnis yaitu dalam konteks suatu pembangunan kasus bisnis, studi kelayakan menjadi inti dari argumen yang mendasari apakah proyek tersebut patut dilanjutkan. Nah, hasil studi ini itu disajikan dalam dokumen business case sebagai bagian dari analisis kelayakan yang kemudian digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi. Nah, peran studi kelayakan dalam pembangunan khusus itu juga membantu dalam mengidentifikasi risiko sejak awal, meningkatkan akurasi estimasi anggaran dari jadwal. Yang terakhir yaitu membangun kepercayaan terhadap proyek dari pihak manajemen dan investor. Struktur dan presentasi kasus bisnis.
Nah, struktur dan presentasi kasus bisnis itu mengacu pada susunan sistematis dari komponen-komponen utama dalam komputer bisnis case serta cara penyajian kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan terhadap suatu inisiatif atau proyek. Yang kedua adalah struktur umum dokumen kasus bisnis. Ada beberapa struktur umum yang biasa digunakan dalam penyusunan kasus bisnis. Ada yang pertama itu ringkasan eksekutif atau executive summary. Yang kedua latar belakang masalah. Ketiga tujuan dan sasaran bisnis. Keempat alternatif solusi. Kelima analisis kelayakan. Keenam analisis biaya dan manfaat. Ketujuh risiko dan mitigasi. Ke-8 rencana implementasi. Ke-9 kesimpulan dan rekomendasi. Cara menyajikan atau mempresentasikan kasus bisnis, yaitu sederhana dan jelas, digunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari istilah teknis yang membingungkan bagi non-teknis. Fokus pada nilai bisnis, yaitu tekankan bagaimana solusi akan memberikan dampak positif terhadap tujuan organisasi. Digunakan visualisasi, yaitu tampilan data atau analisis melalui grafik, tabel, atau diagram agar mudah dipahami. Menyiapkan jawaban atas pertanyaan kritis, yaitu memahami dengan baik setiap bagian dari bisnis case agar dapat menjawab pertanyaan atau keraguan dari audiens. Yang terakhir adalah sesuaikan dengan audiens. Jika presentasi ditunjukkan kepada manajemen, puncak fokuslah pada manfaat strategis dan risiko tingkat tinggi. Contoh ringkas penyajian kasus bisnis, yaitu masalah. Banyak keluhan pelanggan karena kurangnya transparansi pengiriman. Yang kedua solusi, yaitu aplikasi pelacakan basis mobile. Yang terakhir yaitu manfaat, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi beban layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu manfaat, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi beban layanan pelanggan. Keempat, biayanya 500 juta, sedangkan estimasinya itu 40% dalam 12 bulan. Nah, risikonya itu penolakan dari awal penggunaan internet. Risiko penolakan dari penggunaan internal, mitigasi, dan pelatihan intensif. Struktur dan presentasi kasus bisnis. Yang pertama, pentingnya struktur dan presentasi dalam kasus bisnis. Yang kedua, struktur umum kasus bisnis. Nah, pada struktur umum kasus bisnis ini ada beberapa komponen utama, yaitu ringkasan eksklusif, latar belakang dan masalah, tujuan dan sasaran bisnis, alternatif solusi, studi kelayakan, analisis biaya dan manfaat, risiko dan strategi mitigasi, rencana implementasi, dan yang terakhir adalah penutupan dan rekomendasi. 3 cara mempresentasikan kasus bisnis, yaitu mengenali audiens, menggunakan visualisasi data, fokus pada nilai bisnis, sampaikan secara singkat dan padat, dan antisipasi pertanyaan. Contoh skema slide presentasi kasus bisnis. Presentasi kasus bisnis umumnya terdiri dari 8 atau 10 slide dengan urutan yang pertama yaitu ada judul dan pengantar, yang kedua latar belakang dan masalah,
Yang ketiga, tujuan dan sasaran bisnis. Yang keempat, yaitu solusi yang diusulkan. Kelima, alternatif solusi dan perbandingan. Keenam, biaya dan manfaat. 7, resiko dan mitigasi. 8, rencana implementasi. Dan 9, yang terakhir adalah 9, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, struktur dan presentasi kasus bisnis itu memainkan peranan penting dalam menyampaikan ide bisnis kepada pihak pengambilan keputusan. Struktur yang sistematis membantu mengorganisasi informasi secara logis, sedangkan penyajian yang menarik dan berbasis data meningkatkan kemungkinan proyek itu dapat disetujui. Nah, kesimpulannya yaitu pembangunan kasus bisnis merupakan proses penting untuk menyusun justifikasi yang kuat dan terstruktur atas suatu inisiatif atau proyek yang akan dijalankan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pembangunan kasus bisnis dan penutupan opsi. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.